Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menara pil kecil Elder pertama. Cahaya dari matahari yang cerah dan hangat merobek lapisan awan dan mendarat di puncak gunung. Sebuah gong kuno dan merdu perlahan bergema di tanah terbuka ini. Puncak gunung menjadi terdistorsi setelah gong ini mulai bergetar. 7 tokoh tua muncul di atas panggung batu di tanah terbuka tanpa peringatan terlebih dahulu. Banyak orang membungkuk dan menyapa 7 orang tua ini setelah melihat mereka. Mereka dengan hormat berkata, "Salam untuk ketujuh sesepuh." Dewan Elder Utama dapat dianggap sebagai badan pengambil keputusan tertinggi di menara pil kecil. Sesepuh ini secara alami memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, semuanya telah dipilih dari Small Pill Tower dan orang-orang yang sangat dihormati. Oleh karena itu, banyak orang di menara pil kecil menghormati mereka. Xiao Yan bercampur dengan kerumunan. Matanya menyapu 7 sesepuh. Setelah perlahan menyapu pandangannya atas mereka, dia akhirnya berhenti pada 4 orang. Aura dari keempat orang ini tampak luar biasa kuat di antara 7 sesepuh itu, terutama lelaki tua tanpa pakaian linen yang berdiri di tengah. Dia menyebabkan Xiao Yan melirik ke samping. 2 bansheng tingkat menengah, 1 bansheng tingkat tinggi, dan yang telah mencapai tingkat awal dari bintang kedua kelas Dousheng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari menara pil? Tidak heran itu sebanding dengan Hall of Souls. Mata Xiao Yan berhenti di pria tua linen berpakaian dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Fondasi faksi-faksi ini, yang sudah ada sejak lama di Central Plains, memang relatif menakutkan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, tidak mungkin bagi seseorang untuk menyadari keberadaan yang sangat rahasia ini. Tetua kain linen itu adalah elder pertama dari menara pil kecil. Dengan pengecualian leluhur, dia adalah orang paling senior di menara pil kecil. Bahkan aku harus menyapanya sebagai seseorang dari generasi muda. Yao Lao dengan lembut menjelaskan sambil berdiri di samping Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam terdiam setelah mendengar ini. Bahkan Yao Lao harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda. Senioritas elder pertama ini benar-benar menakutkan. Pria linen clothed itu sepertinya telah mendeteksi Xiao Yan yang mengamatinya. Sepasang mata sedalam ruang berbintang dilemparkan ke arah Xiao Yan. Sebuah fluktuasi dengan cepat melintas di mata itu. Jelas, dia telah menemukan kemampuan sejati Xiao Yan. Apa tekanan spiritual yang kuat? Alis Xiao Yan sedikit berkedut setelah elder pertama melirik. Dia bisa merasakan bentuk tekanan tak terlihat di ruang sekitarnya. Tekanan semacam ini tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Hanya pihak yang terlibat yang bisa merasakannya. Untungnya, Xiao Yan sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Tekanan spiritual elder pertama ini mungkin sedikit menekannya, tetapi itu tidak bisa menyakitinya. Ekspresinya tidak berubah karena pertukaran. Dagu elder pertama bergerak sedikit dengan cara yang tidak terdeteksi setelah melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak berubah. Matanya akhirnya meluncur pergi. Suaranya yang tua tapi biasa terdengar di telinga semua orang yang hadir. Hari ini adalah kesempatan langka di Small Pill Tower kami, Elder Selection. Ini bukan pertama kalinya semua orang mengalaminya. Aku tidak akan berbicara lebih banyak tentang peraturan yang terlibat. Kamu dapat mengambil bahan obat dari gunung. Siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenang. Semua orang, jika tidak ada pertanyaan lagi, dapatkah mereka yang telah mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dalam pemilihan, silakan melangkah maju. Meskipun tetua pertama ini sangat tua, dia melakukan hal-hal yang relatif cepat. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menunjuk ke arah tanah terbuka di depannya dan memberi perintah dengan suara lemah.
Dimengerti. Beberapa balasan hormat datang dari sekitar tanah terbuka setelah mendengar kata-kata elder pertama. Banyak tokoh segera melangkah maju dan menemukan area mereka sendiri untuk berdiri di tanah terbuka. Aku juga akan keluar. Xiao Yan tersenyum setelah melihat orang-orang ini melangkah maju. Aye, lakukan yang terbaik. Jangan menghina nama gurumu. Xuan Yi menyeringai dan menjawab. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia keluar dari kerumunan dan menemukan ruang kosong di tengah-tengah banyak tatapan terkejut dari sekelilingnya. Penampilan Xiao Yan menarik banyak pasang mata. Sebagian besar orang tua di sini hidup dalam pengasingan. Oleh karena itu, mereka tidak tahu mengapa pemuda ini tiba-tiba ikut seleksi. Junior ini adalah Xiao Yan. Dia adalah di Xiao Chenchipe dan adalah juara dari Pil Gathering terbaru. Menurut aturan, dia memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan pemilihan elder. Elder pertama menyapu matanya saat dia menjelaskan dengan suara lemah. Ah, jadi itu sebabnya? Tidak disangka bahwa itu orang tua Yao Chen menerima murid lain. Namun, pemilihan elder ini bukan permainan biasa. Mungkinkah Yao Chen dengan sengaja meminta anak muda ini bergabung untuk mendapatkan pengalaman? Beberapa percakapan pribadi dimulai setelah kata-kata elder pertama terdengar. Meskipun berat judul-judul temu gathering cukup berat, tampaknya sedikit tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan judul ini untuk bersaing dengan senior lain untuk posisi elder. Banyak orang menyimpulkan bahwa itu Yao Chen bermaksud agar Xiao Yan mendapatkan beberapa pengalaman. Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Dia menutup matanya dan sembuh. Setelah banyak tokoh tua muncul di tanah terbuka yang luas, orang-orang yang tersisa perlahan menarik ke tepi alun-alun. Akhirnya, tetua pertama sekali lagi perlahan membuka mulutnya. Jika semua orang sudah siap, silakan mulai. Atmosfer di tanah terbuka segera menjadi tegang setelah mendengar kata-kata elder pertama. Ekspresi semua orang secara bertahap menjadi serius. Dentang! Suara logam yang jelas tiba-tiba muncul di atmosfer tegang ini. Segera setelah itu, suara lain muncul. Banyak kuali obat dengan aura luar biasa diambil dari storage rings. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Mulai apinya! Banyak tangisan segera terdengar setelah kuali mendarat di tanah. Segera setelah itu, banyak api yang berbeda yang semuanya sangat kuat naik di kuali obat. Dalam sekejap, suhu seluruh kotak dengan cepat naik. Ekspresi Xiao Yan perlahan-lahan menjadi serius ketika dia melihat banyak kuali di sekitar dia, tapi dia tidak mengeluarkan kuali obat. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Api ungu coklat yang berisi petunjuk warna putih lebat segera bangkit dari tangannya. Bang! Rangkaian api ini baru saja muncul ketika tiba-tiba membengkak. Dalam waktu singkat, itu mulai membakar di atas kepala Xiao Yan seperti awan api. Selanjutnya, awan api berkumpul dan dengan cepat membentuk kuali obat ungu coklat di depan banyak mata tertegun. Kuali itu benar-benar terbuat dari api. Ini adalah api surgawi. Anak muda ini benar-benar membanggakan kontrol yang kuat atas apinya. Namun, bukankah dia takut kehilangan kendali selama perbaikan setelah menggunakan flame surgawi untuk membentuk kuali? Trik Xiao Yan segera menarik banyak tatapan terkejut. Banyak suara rendah dan dalam segera berbincang. Kuali api perlahan melayang di depan Xiao Yan. Penampilannya yang sangat padat menyebabkan banyak guru alkemis mengungkapkan ekspresi serius. Seperti apa kontrol atas api dan kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengendalikan api surgawi di level puncak ini? Setan tua Hou, yang jaraknya cukup dekat, juga tertarik oleh keributan itu. Dia merajut alisnya sedikit. Tawa dingin langsung terdengar. Seorang anggota generasi muda pada akhirnya adalah anggota generasi muda.
Mereka selalu melakukan hal yang tidak berguna. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya saat dia mempelajari kuali api yang telah dia bentuk. Nyala api naik di dalam kuali obat. Ini memancarkan, engah, dan berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali obat. Xiao Yan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali obat ini. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. Banyak orang tercengang ketika mereka melihat dia memejamkan mata, tetapi tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini setelah tingkat keterampilan yang baru saja dia perlihatkan. Aku ingin tahu pil obat jenis apa yang akan direncanakan oleh Xiao Yan kali ini. Xuan Kongzi melihat Xiao Yan dari kerumunan dan merenung sendiri. Xiao Yan pada dasarnya telah mempelajari semua yang aku ketahui. Aku tidak pernah mencoba untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 di masa lalu. Oleh karena itu, aku hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat. Yao Lao dengan lembut berbicara. Pentingnya formula obat jelas setelah mencapai tingkat seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki formula obat dari pil obat tingkat 9, tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat itu. Formula obat tingkat 9 tidak kalah dengan metode Qi kelas Qi atau keterampilan Dou. Meskipun Yao Lao telah mengumpulkan formula untuk many tahun, ia hanya berhasil mendapatkan 2 dari mereka. Selain itu, mereka adalah kelas terendah dari pil 9 tingkat, pil harta karun. Setelah Yao Lao berbicara, Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Dia menyebarkan jari-jarinya dan manik berwarna zamrud muncul di antara mereka. Benih Bodhisattva? Dia ingin menyempurnakan pil Bodhisattva? Kelompok berpengalaman Yao Lao menyadari tujuan Xiao Yan setelah melihat bahwa itu manik zamrud muncul. Tingkat tertinggi pil Bodhisattva paling banyak dapat menarik pil lightning 9 warna. Ini sedikit sulit jika dia ingin mengalahkan iblis tua Hou. Xuan Yi merajut alisnya setelah mencari tahu apa yang akan dia coba. Akan sedikit sulit untuk mendapatkan kemenangan hanya dengan mengandalkan benih Bodhisattva. Xuan Kongzi dan Tian Leizi mengerutkan kening. Mereka sudah belajar bahwa itu Xiao Yan adalah seorang elit Dusheng dari Yao Lao. Meskipun Xiao Yan tidak menyebutkan keadaan spiritualnya, sudah jelas bahwa itu dia telah mencapai alam surgawi. Karena itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil obat tingkat 9. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Xiao Yan memilih untuk menyempurnakan pil Bodhisattva. Dia harus memiliki rencananya sendiri. Yao Lao ragu sejenak. Berdasarkan kepercayaannya pada Xiao Yan, dia tidak berpikir bahwa itu Xiao Yan akan meremehkan lawannya. Mata Xiao Yan melayang ke kelompok Yao Lao setelah dia mengeluarkan benih Bodhisattva. Dia agak tersenyum setelah melihat kerutan mereka. Orang-orang mungkin berpikir bahwa itu pengalaman perbaikan pilnya lebih rendah daripada seorang elder seperti iblis tua Hou. Biasanya, pengalamannya akan lebih rendah daripada setan tua ini yang telah berlatih selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan telah menjalani 100 reinkarnasi saat bermeditasi di bawah pohon Bodhisattva yang memberinya banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah pengalaman dalam penyempurnaan pil. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.